X. 1/9. Nah, ada 1/9-nya kan, tapi di atasnya nggak ada. Ya udah, berarti kita di sini ditambah 1/9 sebenarnya, maka ruas kanan pun ditambah 1/9 supaya balance. Paham? Kemudian, yang ini juga nih. Y plus 2/3 kalau dikuadratin, itu ada plus 4/9-nya. Tapi kan di atasnya nggak ada 4/9-nya. Ini 4/9 yang ini udah kita pindah ruas ke sini. Berarti ini sebenarnya ditambahin sama 4/9. Berarti supaya balance, imbang, ruas kanan pun ditambahin 4/9. Paham, Joel? Paham, Bu. Oke. Silakan, apakah masih ada pertanyaan lagi? Nah, saya Bu mau nanya Bu. Boleh. Saya kurang ngerti yang teori-teori itu loh Bu, yang ada yang motong lingkaran bersinggungan dan lain-lainnya. Oke, garis apa yang titik? Ya, betul. Garis ya? Yang titik dua-duanya nanti boleh nggak Bu? Saya nggak Oke ngerti ya. dua-duanya Bu. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya. Kalau kedudukan titik terhadap lingkaran itu saya kasih contoh soal aja deh. Supaya lebih paham ya. Kenapa dikasih satu? Ya udahlah, udah terlanjur. Sebentar, saya cari soal. Ini IPA. Sebentar. Kalau misalnya kita ketemu soal, hitunglah, tentukan, bentar, cari soal dulu ya, supaya lebih, nih, copy. Nih, misalnya ada soal seperti ini. Tentukan kedudukan titik A 5,1, B 4,4, C 6,3 terhadap lingkaran X kuadrat, Y kuadrat, bla 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 bla. Maka caranya adalah substitusi titik ke lingkaran. Nah, kita dari titik A dulu ya. Titik A 5,1. Ini kita substitusi ke persamaan lingkaran ini. Berarti X-nya diganti sama 5, Y-nya kita ganti dengan 1 di persamaan lingkaran ini. Nah, ini kita ganti di sini 5, kemudian di sini 1, kemudian hilang deh. Aduh. Ini 5, ini 1, ini 5 juga karena X ya. Kemudian ini 1. Ngetiknya salah. Ini loh. Ini 1 ya. Nilainya berapa? Nah, ini kita hitung nih nilainya berapa. Jadi sama dengan nolnya kita buang dulu. Coba berapa coba? 0. Sama dengan 0? Oke, Iya, berarti karena hasilnya sama dengan 0, artinya apa? Berarti titik bersinggungan. pada, bukan bersinggungan. Kalau bersinggungan itu garis. Kalau titik itu cuman pada di dalam, di luar gitu ya. Oh iya, Pada maksud saya itu. lingkaran. Oke. Nah, terletak pada. Nah, ini bahasanya. Nah, sekarang yang titik B. Titik B 4,-4. Ini substitusi juga ke lingkarannya. Masukkan ke X dan Y-nya. Nah, hasilnya nanti berapa? Ini sama dengan nolnya saya buang nih. X-nya diganti 4, Y-nya diganti min 4. Nah, di sini 4 juga. Ini diganti min 4.
Min 4. Nah, coba dihitung berapa hasilnya. Ini ada yang keluar Min masuk 20. dari min 20? Benar, Bu, min 20. Min 20 itu kurang dari 0. Karena kurang dari 0, berarti titik di dalam lingkaran. Ya, kalau kurang dari itu artinya di dalam. Paham ya, Arjuna ya? Nah, nanti cek lagi yang titik C. Oke, 6,3 coba ya. Cek juga. Masukkan ke lingkaran. Hasilnya seperti apa. Nah, contoh berikutnya, kalau misalnya nanti yang ditanya bukan terletak di mana, tapi kalau misalnya nanti muncul pertanyaan, tentukan batas nilai gitu ya. Saya copy soal yang lain, misalnya nih, kalian dapat soal seperti ini. Ini kenapa muncul 2 di sini? Oke. Kok 1? Continue dong. Coba kalau kalian ketemu soal seperti ini, gimana? Apa yang harus kalian kerjakan? Langkah pertama harus diapain? Si Aceh keluar ya. IPA 1 itu ada 30. Ada 2 ya? Ada 2 yang sakit ya? Ini siapa yang belum join ya? Yang keluar masuk dari Zoom siapa ya? Aceh. Cek. Ya Bu, maaf tadi internet saya mati. Oh, keluar. Oke. Enzo? Kamera ya Bu, soalnya internetnya kayak ya tadi mati nyala gitu. Iya, udah hari Jumat. Biasa. Bu, kalau misalnya itu berarti kurang min 20 kurang dari 0 itu di dalam, sama dengan itu berarti di lingkaran, kalau lebih dari di luar ya Bu? Ya, betul. Kalau lebih besar dari 0 itu berarti dia lebih panjang jarak ke pusat ketimbang jari-jarinya gitu. Paham ya? Kalau kurang dari berarti dia lebih pendek daripada jari-jarinya, berarti dia di dalam. Maksudnya gitu. Yang pasti batasnya 0 ya Bu? Ya enggak harus. Bisa 0, bisa R kuadrat ya. Tergantung bentuk persamaan lingkarannya, itu bentuk umum atau bentuk baku. Kalau bentuk baku kan sama dengan R kuadrat, oke? Paham? Jadi tidak selalu sama dengan 0. Bisa jadi sama dengan R kuadrat. Yang penting yang kalian lihat adalah dia hasilnya sama dengan K tandanya, atau kurang dari atau lebih dari. Kalau sama dengan itu pada, kalau kurang dari di dalam, kalau lebih dari itu di luar. Nah, ini perhatikan nih. Dia mintanya jika titik 2A, min 5 itu terletak di luar lingkaran ini, maka tentukan batas nilai A. Berarti kita substitusi titik ke persamaan lingkaran ya. Terus sama dengannya ganti lebih besar. Betul, karena di luar. Oke. Nah, ini kita substitusi titik ke sini, dia harus tandanya lebih besar. X-nya kita ganti dengan 2A. Y-nya kita ganti dengan min 5. Nah, begitu. Ini tinggal dilanjutin nih. Berarti ini 4A kuadrat ya. 4A kuadrat. Saya copy dari sini aja. Ini A. Kemudian plus 25. Min 41 lebih besar dari 0. Nah, tinggal disederhanakan tuh. Jadinya adalah 4A kuadrat 25 dikurangi 41 berapa? Min ya? 11. Oke, lebih besar dari 0. Tinggal dibagi 4 tuh. Dibagi 4 jadinya A kuadrat min 4 ya. Lebih besar dari 0.
kemudian tinggal difaktorkan. Berarti A-2, A plus 2 ya, lebih besar dari 0. Oke. Oh, terus baru garis bilangan, terus cari mana. Betul, Oh. betul. Nah, sekarang kita gambar garis bilangan dulu nih. Pakai warna hitam aja. Garis bilangan, masukkan min 2 dulu di sini. Sama 2 di sini. Nah, karena nggak pakai sama dengan berarti kosong ya. Kemudian uji titik nih, 0. Kita uji titik 0 di sini, di tengah. Masukkan ke A-nya nih sebelum difaktorin minus ya, min 4 ya, min. Yang ini plus, yang ini plus. Nah, yang diambil yang mana? Yang lebih besar dari 0 nih. Ya udah yang plus ini. Lebih besar dari 0 yang plus. Yang kita ambil, ya udah tinggal disimpulin. Jadi, gitu ya. Nilai A yang memenuhi adalah, nah ini saya cropping dulu. Saya taruh bawah sini. Copy. Ini saya buang dulu biar nggak ngerempongin. Saya taruh di sini. Nah, ini dia. Ya udah jadi. Batas nilai A adalah A kurang dari min 2 atau karena ada 2 daerah ya. A kurang dari min 2 atau A lebih dari 2. Paham? Nah, tuh, seperti itu. Oke, sekarang kedudukan garis ya. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, kalau kedudukan garis terhadap lingkaran, itu langkah-langkahnya langkah. Jadi langkah-langkah mengerjakan step-stepnya itu yang terpenting ya. Langkah yang pertama itu substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Didapat persamaan kuadrat gabungan ya. Bentuk yang ini nih, saya copy dulu dari bentuk ini. Nih, kayak gini nih. Persamaan kuadrat ya. Ya udah deh. Saya copy X kuadrat. Nah, sampai dapat persamaan kuadrat gabungan ya. Didapat di sini saya kasih AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat gabungannya. Kemudian cari nilai diskriminan dari persamaan kuadrat gabungan ini. Nah, gitu. Kemudian, kalau nilai D-nya, diskriminan D itu ya. Kalau nilai D-nya, jika D lebih besar, D lebih besar dari 0, kesimpulannya apa? Garis, apa kalau D-nya, diskriminannya lebih besar dari 0, maka garisnya akan memotong atau tidak memotong. Apa garis? Kalau D-nya lebih besar dari 0, garis akan memotong atau yang tidak memotong. Jangan sampai kebalik ya. Garis nge-lag. Oh. Apa garis kesimpulannya? Kalau D-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih besar dari 0, garis akan memotong atau yang tidak memotong? Memotong. Oke. Garis memotong lingkaran di 2 titik ya. 2 kok. SUA. Oke. Kemudian, yang berikutnya lagi, jika D-nya sama dengan 0, berarti kesimpulannya, ini pokoknya jangan terbalik ya, sama yang titik ya. Maka garis menyinggung atau memotong
di 1 titik. Gitu. Kemudian jika nilai D-nya itu yang kurang dari 0, maka ini yang tidak memotong garis, tidak memotong maupun menyinggung. Nah, gitu. Nah, sekarang contoh soalnya. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal, misalnya saya ambil, misalnya tentukan titik potong ya. Sebentar, saya mau cari soal yang mencari titik potong. Latihan 1 yang mencari titik potong itu nomor 16 apa 17 ya? Latihan 1 nomor 16 nih. Copy. Nah, misalnya kayak gini. Carilah koordinat titik potong. Nah, karena dia mintanya carilah koordinat titik potong, berarti ini jelas memotong ya, nggak usah dicari D-nya. Berarti persamaan garis ini nyatakan dalam bentuk Y sama dengan. Nah, ini nyatakan dalam bentuk Y sama dengan. Jadinya X min 4 ya. Nah, ini kemudian substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, ini langkah yang pasti ya. Copy, masukin Y-nya jadi X min 4. Y-nya jadi X min 4. Nah, tinggal kita sederhanakan nih. Dia menjadi X kuadrat, yang ini kuadratin juga ya. Ini X kuadratnya tetap. Copy. Yang ini dikuadratkan berarti plus X kuadrat min 8X gitu ya. Plus 16 min 8X min 2X plus 8 plus 12 sama dengan 0. Nah, gitu. Tinggal disederhanakan. Digabung ya. Tinggal digabung. X kuadrat ditambah X kuadrat berarti dia menjadi 2X kuadrat ya. 2X kuadrat. Kemudian ini min 8 min 18 ya. Iya, Bu, min 18. Ya, min 18 X. Kemudian konstantanya berapa tuh? Plus 36. 36. Oke. Plus 36 sama dengan 0. Terus dibagi 2 ya. Jadi X kuadrat min 9X plus 2 berapa? 18 ya. Sama dengan 0. Tinggal faktorin ya. Faktorkan sekarang. Karena yang ditanya adalah titik potong. Jadi nggak usah cari D dari sini. Karena udah jelas memotong. Berarti dari sini tinggal kita faktorkan. X min 6 ya. 6 sama min 3, Bu. X min 3. Oke, sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai X-nya. X sama dengan 3 sama 6. X sama dengan 6 untuk X sama dengan 6. Ini kita substitusi ke sini ya. Kita dapat nilai Y-nya, masukkan ke sana. Copy. Y-nya itu berarti menjadi Y sama dengan 2 ya. Nah, berarti di sini kita dapat titik potong yang pertama. 6,2. Nah, kemudian untuk X sama dengan 3 nih. X sama dengan 3. Kita dapat nilai Y-nya adalah, masukkan ini lagi. Y sama dengan X min 4. Nah, kita substitusi X-nya
3 berarti Y sama dengan min 1 ya. Oke, dari sini dapat titik potong 3, min 1. Nah, ya udah itu titik potongnya. Itu kalau soalnya carilah koordinat titik potong ataupun titik singgung ya, caranya seperti itu. Nah, nanti kalau kalian dapat soal misalnya carilah batas nilai itu ya. Nah, ini saya. Itu sama dengan, itu yang G sama dengan kan itu ya Bu ya? Kenapa? Yang mana? Itu yang garis G sama dengan X min Y min 4. Oh, ini jadi persamaannya apa? Ini ekuivalen. Strip 3 itu ekuivalen, bukan sama dengan. Nah, misalnya kalian ketemu soal seperti ini. Jadi nggak usah dibaca, yang dibaca persamaannya ya, Joel. Jadi ini Oke, Bu. maksudnya persamaan garisnya itu lambangnya G, kemudian persamaannya yang sebelah kanan ini. Kemudian ini persamaan lingkaran, lambangnya L besar, kemudian persamaannya yang sebelah kanan. Ini bukan sama dengan bacanya, ini bacanya adalah yang sama dengan yang di sini. Jadi bukan persamaan, tapi ini kesamaan. Jadi L itu persamaannya adalah yang ini, gitu ya, Joel ya. Jangan dipusingkan dengan simbol. Pokoknya kalau beda tandanya, bukan strip 2, jangan dibaca sama dengan. Oke, sekarang yang soal berikutnya. Tentukan batas nilai A agar garis X min Y min A sama dengan 0 tidak memotong lingkaran. Nah, kita diminta mencari batas nilai A, yang ini A-nya nih. Kemudian dengan syarat dia tidak memotong lingkaran. Nah, ini saya kasih tanda nih, saya tandain warnanya. Nah, tidak memotong itu artinya apa? D-nya lebih kecil dari 0. Ya, D-nya gimana? Lebih besar apa? Kecil. Ya, lebih kecil. Tidak memotong lingkaran berarti saya ambil syarat yang atas tadi. D-nya yang ini, lebih kecil dari 0. Jangan kebalik ya, pokoknya ya. Nah, tetapi langkah pertama, jangan langsung menghitung D-nya. D dari mana? Kan belum ada persamaan kuadratnya nih. Baru ada persamaan garis sama persamaan lingkaran. Maka substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Persamaan garis ini nyatakan dalam Y sama dengan. Y sama dengan X min A. Nah, ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya kita copy. Y-nya kita ganti jadi X min A. Yang ini juga X min A. Nah, tinggal dilanjutin ya. Menjadi, ini saya langsung 2X kuadrat. Yang ini adalah ada min 2AX ya. Kemudian ada plus A kuadrat. Plus A kuadrat. Kemudian ini min 2X. 4-nya kali masuk. Kemudian min 3 sama dengan 0. Oke. Kemudian tinggal digabung yang X sama X ya. Yang X kuadrat sudah saya satu ini. 2X kuadrat. Kemudian ini A, ini nggak ada A, ini berarti plus 2 min 2A kurung X. Itu ya. Yang ini min 2X tambah 4X itu adalah plus 2X. Nah, ini saya langsung faktorkan X-nya. Kemudian ini adalah min 2A X. Kemudian konstantanya berarti ini semuanya nih. Plus yang nggak ada X-nya itu kita satukan, dia menjadi C ya. Ingat, jangan hanya benar-benar yang angkanya, tapi yang variabel A itu juga termasuk konstanta. Oke? 4A min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal menghitung nilai D-nya. Nah, kita masukkan nih. D itu adalah B kuadrat min 4AC.
sama dengan B kuadrat desain. B kuadrat. B kuadrat min 4AC. Nah, ini harus kurang dari 0. Nah, ini kita lanjutin. Berarti B kuadrat, ini dikuadratin ya. Saya copy dari sini. B kuadrat. B-nya berubah menjadi 2 min 2A. Dikuadratin. Min 4 kali A-nya adalah 2. Kemudian C-nya adalah yang ini. Semuanya nih. Ingat ya. C itu semuanya. Nah, dia harus kurang dari 0. Oke. Saya taruh di bawahnya aja supaya kelihatan ya. Dikuadratin nih. 4. Saya copy dari sini. Copy. 4. Kemudian min berapa, Enzo? 4A kuadrat. Min Tambah 4. 4. Ya. 4A kuadrat. 8 8 dulu. 8A dulu. 8A Ya, tambah ditambah 4A kuadrat. Saya copy dari sini. Aduh. Copy 4A kuadrat. Kemudian yang ini 8 kali masuk semuanya ya. Berarti min 8A kuadrat. Kemudian min kali min jadi plus. 8 kali 4. 24 ya? 8 kali 4 32. Salah. 32. Kemudian 8 dikali. Berarti plus lagi ya. 24 ini baru ya. Kurang dari 0. Nah, kemudian tinggal disatukan. 4A kuadrat min, berarti min ya. Min 4A kuadrat. Ini min. Kemudian 32 dikurangi 8 berapa? Plus 24. 24A. 24 ditambah nih ya, 4. Jadi plus 28. Kurang dari 0. Nah, kemudian dibagi min 4 ya. Bagi min 4. Ini saya kasih. Bagi min 4. Nah, berarti jadi A kuadrat. Dua 4 dibagi 4. Dibagi min ya. Jadi min 6. A min 7 ya. Kemudian ini tanda pertidaksamaannya kalau dibagi angka min, maka dia berbalik arah ya. Nah, seperti itu. Dari sini tinggal kalian faktorkan nih. Berarti A berapa nih faktornya? Faktornya 7 ya, cuma 1 sama 7 ya. Berarti di sini plus 1 sama A min 7. Lebih besar dari 0. Nah, dari sini tinggal menggambar garis bilangannya ya. Gambar garis bilangannya. Dia min 1 sama 7. Oke. Uji titik 0. 0 di sini. Substitusi ke sini ya. Jangan yang sebelum dibagi min 4. Masukkan ke sini. Berarti min ya. Nih min. Yang di sini plus. Yang di sini plus. Yang diambil tanda yang terakhir nih. Lebih besar dari 0 berarti yang ini. Nah. Ya udah tinggal disimpulin. Jadi batas nilai A yang memenuhi adalah yang kurang dari min 1 atau lebih dari 7. Saya copy dulu. Ini saya buang dulu ya. Saya buang dulu. Saya taruh di sini. Ya, ini dia. Jadi batas nilai A adalah A kurang dari min 1 atau kurang dari min 1 atau A lebih dari 7. Oke. Apakah jelas?
Jelas, Bu. Oke. Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, si Enzo nggak, mic-nya rusak ya? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. IPA 1. Tadi yang sakit Joanna sama Nanda. Enzo ada. Oh, ini ada yang keluar masuk dari Zoom ya? Aceh. Bu, saya mau nanya. Ya, apa? Kalau maksudnya memotong lingkaran di satu titik itu gimana ya, Bu? Memotong lingkaran di satu titik itu berarti yang menyinggung. Nilai D-nya yang sama dengan 0. Gitu, Nara? Oke. Ya, oke. Kalau memotong di satu titik itu artinya yang bersinggungan. Jadi yang ini. Nah, ini. Memotong di satu titik atau menyinggung. Berarti nilai D-nya sama dengan 0. Paham Bu, ya? Oke, apa? paham, Bu. Saya juga mau nanya, Bu. Ya, Ini apa? masih berhubungan dengan ini sih. Jadi, Hmm. kan kalau misalnya ditanya batas nilai sekian, pokoknya memotong lingkaran Mm-mm. di suatu titik. Mm-mm. Nah, berarti Nah, kalau Otomat- memotong, otomatis dia lebih dari. Nih, yang ini. lebih dari Biasanya dia kalau menyinggung di satu titik, bahasanya menyinggung. Gitu? Oh, Oh, jadi menyinggung sama memotong tuh beda, dibedain gitu, Bu. Dibedain. Tapi nanti kalau misalnya, nah ini takutnya nanti soal jebakan ya. Nanti kalau hanya memotong, maka kalian langsung pakai yang ini lebih besar. Tapi kok ternyata yang hanya lebih besar nggak ada, adanya lebih besar sama dengan, ya udah ambil yang itu, gitu. Paham? Oh, oke, paham, Bu. Oke, karena dia tinggal menggabungkan kok. Itu kalau misalnya dia bikin soal tentang jebakan. Tapi sebenarnya kalau memotong sih pasti D-nya lebih besar dari 0. Jadi memotong itu pasti di 2 titik maksudnya. Kalau dia memotong di 1 titik, pasti dia menuliskannya menyinggung. Paham, Rian? Oke. Bu, saya Ya, mau apa? nanya dong, Bu. Boleh. Soal baru? Cek. Jadi tuh ada pertanyaan, tapi kayaknya caranya panjang banget, saya nggak selesai. Jadi pertanyaannya apa? itu garis 3X tambah 4Y sama dengan 13. Sebentar, 3X. Garis 3X plus 4Y sama dengan 13. Mhm. Memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat, sebentar saya cari X kuadrat, Y kuadrat. Copy. Ya. Min 4X, min 6Y, min 13. Sama dengan 0 di titik A, B. A dan B. Di A dan B. Terus? Panjang AB adalah Oke, kalau ketemu soal seperti ini, jadi ini saya bikin ininya ya. Jadi nanti kalau misalnya bikin gambarannya. Jadi ini misalnya ada lingkaran nih. Persamaannya udah ada, berarti kita bisa nyari pusat sama jari-jarinya ya. Gitu. Kemudian garis ini memotong. Nah, garisnya itu memotong. Begitu. Di titik A dan B. Nah, ini adalah titik A. Kemudian ini titik B. Yang ditanya adalah ruas garis AB. Berarti kalau logika lurusnya, kalian harus dapat koordinat titik A dan koordinat titik B, kemudian kalian mencari
delta X-nya si titik A dan B dikuadratin tambah delta Y-nya si titik A dan B dikuadratin gitu ya. Kemudian diakar baru dapat jarak A ke B gitu ya. Nah, ini adalah panjang AB. Tapi berhubung persamaan garisnya itu nggak sederhana, nggak ada pecahannya, tidak bulat ya, maka kita cari cara yang lain nih. Nah, ini saya bikin. Berarti kalau misalnya ini titik P, saya anggap titik pusat itu titik P, saya tarik titik saya pakai yang lurus aja ya. Saya tarik garis dari titik P ke titik A, kemudian saya tarik garis dari titik P ke titik B. Karena titik A dan B itu pada lingkaran, pasti ini jaraknya sama. Ya enggak? Dia adalah R. Betul? Aceh? Betul, Bu. Ya. Sekarang kalau saya mau tarik P ke garis sini secara tegak lurus, nah itu berarti jarak titik pusat ke garis ya. Nah, di sini ini tegak lurus pasti dia siku-siku di sini. Ini siku-siku. Nah, oke, berarti ini bisa kita hitung nih. Ini juga karena ini segitiga sama kaki nih, berarti titik P ditarik garis tegak lurus ke AB, pasti jarak ini juga akan sama panjang dengan jarak ke sini. Anggap aja di sini titik T deh. Ya. Pertemuan antara garis jarak titik P ke AB itu saya anggap di sini titik P. Oke, berarti T ke A sama T ke B itu panjangnya sama, Aceh. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita bisa mencari jari-jari dari lingkaran ini. Pusatnya juga bisa dicari nih. Pusatnya berapa koma berapa nih? Coba dihitung. Berapa, Cek? 2,3 atau enggak min 2, min 3. Saya bingung antara itu dua. 2,3 deh, Cek. Udah mau ulangan, Cek. Iya, Bu, saya panik, Bu. Oh, berarti minusnya dihilangin aja, Bu. Ya kan rumusnya kan X min A, Cek. Pusatnya di A, B. Di sini rumusnya kan X min A kuadrat plus Y min B. Lawannya berarti, Cek. Oh, berarti kita kalau misalnya itu positif, kita pakai negatif. Betul, lawannya. Ya, betul. Jadi 2,3 ya. Oke. Oke, Bu. Oke, semoga benar-benar paham. R-nya berapa nih? Ayo, Cek. Berapa, Cek? Cek. Karena tuh pakai yang 13 itu bukan sih, Bu? Nah, iya, 13 ditambah A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat. R-nya 13 ya, Bu? Hah? 26. R-nya 13? 26 dong. Akar 26 ya? Kenapa saya mikirnya 13 kali 13 ya, sering. Nah, jangan dikali ditambah, oke? Lihat? Iya. Ya. Jadi ini adalah akar 26 nih. Akar 26 mungkin nggak bisa diapa-apain, biarin aja akar 26 nih. Ini juga akar 26. Oke, sekarang ini kan jarak P ke titik A. Yang tadi itu rumusnya, yang R sama dengan harga mutlak tadi kan. Bisa kita pakai nih. Coba hitung, C. Kok saya pakai ini ya? Saya ketik aja ya, sebentar. Ini andu. R sama dengan, ini saya cropping dulu ya. Coba dihitung jarak titik P ke garis. Pakai yang pertanyaan Rian tadi ya, nomor 1 tadi. Yang pakai harga mutlak tadi. Ini saya hapus aja nih.
R sama dengan, oh saya cropping aja ya. Saya copy aja sebentar, cari rumusnya tadi. Ini dia. Copy. Tapi bukan R ya namanya ya. Ini jarak pusat ke garis. Jarak pusat ke garis. Berarti persamaan garisnya harus dijadikan dalam bentuk ini ya. Nah ini nih. 13-nya harus dipindah ruas dulu ya. Jadi persamaan yang ini itu harus dijadikan 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Nah gitu. Supaya kalian tidak keliru, masukkan. Kemudian pusat itu adalah tadi berapa? 2,3. Oh ini udah ada di sini ya. Padahal. Oke, tinggal dimasukkan nih. Berarti di sini apa, Cek? Yuk, Cek. 3 kali 3 kali A kecil itu kita pakai yang pusat. pusat kan? Terus habis itu berarti B besar. Bu nggak kelihatan. Hah? Yang atas. Nggak muncul ya? Hah? Atasnya nggak kelihatan. Ini Ah, loh, iya, udah saya bikinin di sini loh, biar kamu nggak usah ke atas-atas. Oke. Nah, B besarnya Bu, bentar Bu. B besar itu yang atas itu loh maksudnya. garis ini loh, ini loh. Ini B loh, Cek. besar. Oh, baru dipakai Hah? 4. Ya iya. 4. B kecil? 4 kali 3. Ya. C-nya? 13. Min 13. Min. Nah, hati-hati ya. 13. Oke. A besarnya tadi? A besarnya kan 3. 3. Di sini? 4. 4. Kok saya gantinya di sini ya? Padahal harusnya di sini ya udahlah. Jadinya berapa tuh? Yang atas berapa tuh? 6. Saya ganti ya. Di sini. 6 ditambah 12 dikurangi 13 berapa? Ini 5. 5. Hah? Iya dong, 6 tambah 12. Dikurang 13, 5. 1 berarti kan? Oke. Nah, ya Iya. udah ini 1 nih. Jarak B ke T itu 1. Kalau di sini 1 berarti A ke T bisa dihitung. Ya, C. Iya, Bu. Nah, ya udah nanti dikali 2 udah ketemu A ke B. Nggak ribet kan? Gampang, C. Oh, bentar Bu, tadi R rumusnya apa, Bu? Ini loh harga mutlak nih yang nomor 1 tadi nih. Nih. Jarak titik ke garis ya. Dah, di modul ada di halaman 1. Bu, yang tadi bentar Bu, mau di SS. Ya. Kasih Bu. Ya. Berarti akar 26 itu Ibu dapat dari Jari-jari. 13. 13 ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Pusat ini kuadratin. Oke. A kecil kuadrat ditambah A kecil kuadrat dikurangi C. Karena C-nya harus pindah ruas ya, maka dikurangi C. Gitu. Udah? Kemudian di akar ya. Oke, Bu. Thank you. Oke. Ketemu TKA berapa coba? Sambil dihitung sekalian. Berarti TKA kita pakai Pitagoras nggak sih, Bu, akhirnya? Betul. Kan ini segitiga PTA kan siku-siku di T. Berarti TKA tuh 5, habis itu A ke B itu 10. Ya, betul. Bisa. Gampang ya? Lumayan. Lumayan. Itu kalau kalian ini apa? Kalau harus mencari koordinat titik A dan B, ya puyeng nih. Panjang ya. Karena di sini pecahan. Bu, saya mau nanya, Bu. Apa, Rian? Jadi jarak pusat ke garis itu tuh yang A besar A kecil, B besar B kecil tuh rumus jarak pusat ke garis gitu ya, Bu? Betul. Rian. Tapi berarti kalau misalnya situasinya dalam dia garisnya tuh menyinggung. Ini kan garisnya menyinggung misalnya
ceritanya tuh garisnya menyinggung lingkaran. Ah, Berarti jarak pusat ke garis tuh bisa disubstitusi sama R. Makanya Ibu tadi pakai R gitu. betul, betul, Tapi betul. aslinya A besar A kecil tuh rumus jarak pusat ke garis. Betul, 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 betul. Oke, paham. Oke. Makasih. Jadi kalau garisnya memotong ya pasti dia bukan jari-jari, lebih pendek daripada jari-jarinya. Tapi kalau garisnya itu pas menyinggung lingkaran berarti jarak pusat ke garis itu ya sepanjang jari-jari gitu ya. Oh, jadi ternyata Bu saya panjang karena saya cari koordinatnya dulu. Ya. Karena di sini pecahan ya, jadi panjang. Bisa ya? Oke, yuk Oke, pertanyaan Bu. lagi yuk. Pertanyaan yang lain. Bisma, kamu ada ya? Saya Ada, tuh Bu. lagi mikir nih, ini di sini kok cuman 30 anak, padahal kan kalian jumlahnya 33 ya. Tadi yang izin sakit kan si Nanda sama Juana. Nah, satu lagi siapa nih? Enzo udah ada. KB. Ya Bu, Siapa ya KB? Satu lagi ya? sebentar ya, masih saya cari. Si Brian ada. Aaron ada. Jesse ada. Gagat ada. Biasanya yang suka keluar masuk, takutnya anaknya sakit, nggak saya rekam di ini. Arya ada. Radinka ada. Tasya ada. Ana ada. Rover ada. Alicia ada. Alisa ada? Alisa ada. Siapa ya? Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ronald ada? Masih ada? Ronald. Ada, Bu. Oh, ada. Siapa ya? Bu, Handaru kalau ya? Bu Helen jelasin tuh bisa dikerjain, cuman kalau misalnya kita ngerjain sendiri tuh kayaknya nggak bisa dikerjain gitu, Bu. Iya, makanya kan saya bilang, ayo tanya sebanyak-banyaknya. Biar nanti tambah paham. Maksudnya kalau ngerjain sendiri nanti tiba-tiba kayak stuck gitu, Bu. Tiba-tiba Ya, jadi nggak benar. ngerti lagi ya. Udah nemu soal lagi belum? Bu, Apa? kalau yang tadi kan jarak pusat, yang ini kan ke garis. Kalau jarak pusat dari garis ke dari sumbu X, Bu. Titik pusat dari sumbu X itu gimana, Bu? Oke, apa soalnya? Diktein. Jarak antara titik pusat lingkaran. Persamaannya Antara X, titik pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat. Sebentar saya cari persamaan lingkaran. Iya. Terus? X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X tambah 2Y. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Dari sumbu X. Ke sumbu X. Gitu ya? Dari, Bu. Dari? Sumbu X. Jarak antara pusat lingkaran X kuadrat tambah dari Y kuadrat 4. sumbu X. Udah, Iya. gini doang? Iya. Ya udah, ini persamaan lingkaran ini kamu bakukan. Oh, Ubah ke bentuk baku ya. Jadi di Iya. sini X min berapa? Min 2. Kuadrat Y plus 1. Plus 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 1, 5. 5. Oke. Berarti di sini pusatnya kita dapat 2,-1 ya. Nah, Iya. sekarang kita gambar nih. Kita gambar
2,-1 ke bawah ya. 1, 2. -1 di sini. Pusatnya di sini nih. Nah, kemudian ke sumbu X ya, ke sumbu X nih. Heeh. Berarti jarak antara pusat ke sumbu X ini dong. Oh gitu Berapa nih? doang. 1 dong. 1. Iya. Oh jadi harus digambar Bu berarti. Supaya lebih gampang. Jadi sebenarnya matematika itu kan semua gambar sebenarnya. Oh iya. Cuman cara mengerjakannya kan harus ada aljabarnya. Nah, kalau misalnya Bu saya jelasin pakai gambar aja biar lebih gampang ya boleh aja, sah kok. Matematika Oh. itu kan terdiri dari gambar-gambar. Jadi kalau kalian bingung mencerna ini kok soal kok cuman kalimat doang sama angka-angka, ya udah digambar aja biar kebayang gitu ya. Iya Bu. Oke. Kasih Bu. Jawabannya ada kan? Ada 1. Iya. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya? Silakan, saya cropping juga ya. Nanti yang tugas eksamen siapa? IPA 1? Copy. Kemarin Ronald ya, Bu? Sorry, aku salah ya, Ibu. Kemarin Ronald kan berarti saya. Oke. Iya, kemarin kan pelajaran orang lain. Nah, yuk. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Udah ketemu KB? Siapa yang tidak ada di dalam? KB? Belum, Bu. Melodi ada. Ya udah nih, saya panggilin satu-satu lagi ya supaya jelas sih. Saya jadi ini. Enzo ada? Ada. Enzo ini. Enzo mic-nya nggak bisa dipakai ya. Alicia ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Alisa ada? Hadir, Bu. Oke. Nanda sakit. Gagat ada? Hadir, Bu. Oke. Aaron ada? Hadir, Bu. Oke. Brian ada? Hadir, Bu. Oke. Christine ada? Hadir, Bu. Oke. Bisma masih ada? Bisma. Bisma yang nggak ada ya? KB. Oh ada kok. Bisma, kamu nggak dengar suara Ibu? Bisma. Bisma, kamu ada di tempat apa lagi kemana? Arya ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ada. Eli ada? Ada, Bu. Oke, Tiara ada? Tiara? Iya Bu, katanya internetnya lagi error. Oh, Tiara. Ketemu dia. Oke. Yuk, lanjutin lagi. Masih ada 10 menit lagi. Oh, saya kira langsung eksamen, Bu. Kan 10.50 kan? Iya, Bu, ya. Iya. Lumayan buat nanya satu soal lagi. Apa? Tahap-tahap buat yang saya kurang ngerti tahap-tahapnya gimana Bu? Yang nyari jarak antara pusat lingkaran Bu? Mencari apa? Yang ini Bu, jarak antara pusat lingkaran. Jarak antar pusat lingkaran. Lah, pakai delta aja, Joel. Jadi kalau pusatnya kamu cari nih, pusat lingkaran yang pertama berapa koma berapa. Kemudian pusat lingkaran yang kedua berapa koma berapa. Kemudian kamu tinggal tinggal kamu cari Pitagoras. Jadi ini misalnya pusat lingkaran yang pertama di sini, pusat lingkaran kedua di sini. Kamu gambar aja ya.
Kemudian jarak ini itu pakai delta. Jadi selalu kamu hubungkan dengan Pitagoras segitiga siku-siku ya. Nah, ya udah ini delta Y. Ini delta X. Itu, Joel, paham? Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, mau nanya dong, Bu. Ya, boleh. Apa? Maksudnya kayak titik keluar yang terbentuk dari garis singgung nggak sih? 2 garis singgung. Soalnya apa? Coba didiktein. Enggak, Bu. Saya kayak mau nanya aja gitu, Bu. Ada nggak kemungkinan kayak gitu keluar? Gimana soalnya? Aduh, ada pengamen nih. Gimana tadi? Ada lingkaran. Lingkaran, Bu. Terus? Terus ada 2 garis singgung kayak saling melewati, terus membentuk satu titik di luar lingkaran. Berpotongan jadinya. Oh, oke. Misalnya gini ya. Ini diketahui garis singgung, kemudian ini diketahui garis singgung. Mereka saling berpotongan itu ya. Ini saling berpotongan. Iya. Nah, ini titik potongnya berapa? Nah, ini biasanya Brian, soalnya bukan ditanya titik ini. Nah, nanti titik ini akan diketahui, Brian. Jadi, ini nanti yang pasti ditanya adalah titiknya diketahui di luar lingkaran, kemudian yang ditanya persamaan garis singgungnya, gitu, Brian. Oke? Oke, Bu. Oke. Jadi ini yang memakai itu ya, garis polar, ya nggak? Ini X1, Y1, kemudian kalian harus mencari persamaan garis polar, pakai rumus persamaan garis singgung, kalau titiknya pada lingkaran, jadi tergantung pusat lingkarannya di 0,0 atau di A, B. Kalau pusat lingkaran kita di 0,0, berarti kita menggunakan X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat itu. Jadikan Y sama dengan atau X sama dengan, kemudian substitusi ke persamaan lingkaran buat dapat titik singgung nih. Kalau udah dapat titik singgungnya, gunakan rumusnya sekali lagi untuk dapat persamaan garis singgungnya. Gitu ya, Brian? Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Cari soal yang ada di psikologi boleh. Kalau diketahui ujung-ujung diameter, masih ingat ya? Kalau diketahui ujung-ujung diameter, maka harus dicari apanya dulu? Nih, sambil diingat lagi ya. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal, sebentar. Nih, misalnya dan B itu berapa, berapa ya, misalnya ya. 6,2. Nah, kalau misalnya kalian dapat soal seperti ini, diketahui ujung-ujung diameter titik A dan B, maka pertama harus cari apanya dulu? Cari apa? Berarti ini dikurang dulu ya dari deltanya gitu ya, Bu? Nah, berarti Terus bagi cari 2. diameter ya. Oke. Iya. Cari diameter. Diameter itu rumusnya delta ya. Oke. Berarti
Berarti di sini adalah saya kasih lambang D sama dengan akar ya. Akar dari delta X berarti 2 min 6 ya. Kuadratin. Saya langsung ya. Berarti 2 min 6. 6 ya bener ya. Min 4 ya, Bu? Min 4 kuadrat. Kemudian ditambah delta Y. Min 4 min 4 Min min 6 deh 2. Bu kayaknya. Min 6 ya. Min 6 kuadrat. Oke, sama dengan tinggal dihitung. Berarti akar dari 16 ditambah 36 ya. Berapa tuh? 5 akar 2, Bu. Salah. 42 42 4 berarti. 5 akar 52 ya. Akar 52 tuh berapa? 2 akar 13 ya, Bu? 2 akar 13, betul. Berarti R-nya Akar 13. akar 13. Oke. Jadi R itu adalah setengah D. R sama dengan setengah D. 1/2 D. Berarti sama dengan akar 13. Baru kemudian cari apa lagi kalau jari-jarinya udah dapat? Kemudian cari apa kalau ditanya persamaan lingkaran? Cari titik pusatnya berarti. Harus pusat. Cari pusat. Gimana cara cari pusat? Gimana cara mencari pusat? Gimana? Kan ini ada lingkaran nih. Persamaannya yang ditanya. Kemudian diketahui ujung-ujung diameternya nih. Nah, ini titik A, ini titik B. Misalnya ya. Nah, pusat itu kan di sini nih. Gimana cara cari koordinatnya? Gini nggak sih, Bu? Jadi pertama tuh titik A sama B-nya dikurangin dicari deltanya. Terus kan berarti itu dapat diameter, maksudnya diameter koordinat gitu kan, Bu? Nggak tahu sih, saya nggak salah sih caranya. Jadi dapat diameter, terus kayak dibagi 2, terus baru dikurangin salah satu gitu, terus dapat deh pusatnya. Panjang sih, ribet. Ini aja nih. Kan titik pusat itu ada di tengah ya, di tengah-tengah antara titik A dan B. Karena dia ada di tengah, titik pusat ada di antara A dan B. Berarti Jumlah bagi kita 2, Bu. pakai rata-rata ya. Oh my God, ya ampun, Pakai beneran. rata-rata. Nah, ya udah berarti pusatnya itu adalah di rata-rata. Berarti kita dapat X-nya A tambah X-nya B bagi 2, X-nya A, Y-nya A tambah Y-nya B bagi 2 gitu. Tutup kurung. Dapat. Nah, gitu. Di sini berarti 2 ditambah 6 ya. Bagi 2. Kenapa bagi 2? Apakah selalu dibagi 2? Apakah selalu bagi 2? Pernah nggak ini dibagi 3? Mungkin nggak? Halo? Mungkin nggak ini dibagi 3? Handaru? Mungkin nggak. Kenapa dibagi 2, Handaru? Alasannya apa? Karena di pusat, Bu. Jadi di tengah gitu kan. Karena di tengah antara 2 titik, maka Iya. harus dibagi 2. Nah, gitu ya. Karena A dan B itu kan di antara 2 hal, 2 titik gitu, maka harus dibagi 2. Jadi kayak kalau kita mau cari rata-rata kan dibagi total total data gitu ya. Di sini kan datanya cuma 2 titik, ya udah dibagi 2 gitu ya. Berarti ini menjadi 4, min 1 ya. Ya udah ini pusatnya. Kalau pusatnya udah jadi, jari-jarinya udah jadi, ya udah tinggal masukkan ke persamaan lingkarannya. Paham?
Ingat lagi ya. Persamaan lingkarannya karena pusatnya di A, B berarti kita memakai yang ya udah saya copy dari sini aja. Persamaan lingkaran menjadi X, tinggal nanti kalau bentuk soalnya mintanya dijabarkan dalam bentuk umum ya tinggal dikuadratin. Di sini plus 1. Sama dengannya berarti 13. Udah jadi gitu. Kemudian kalau kalian dapat soal itu kan persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus terhadap, nah tegak lurus itu berarti MGSL kalau dikali sama MG sama dengan min 1. Ingat ya, tegak lurus itu berarti perkalian 2 gradien harus min 1. Kalau sejajar sama dengan gitu ya. Oke. Ini nanti saya share di, ini saya stop ya. Saya share di chat.